2020 telah menghadirkan tantangan baru bagi tanggung jawab sosial perusahaan dan pemimpin dampak sosial. Dan tantangan ini terus berkembang. Selama masa penderitaan dan kesedihan yang meluas karena pandemi global, resesi ekonomi, dan contoh rasisme sistemik yang menonjol, sulit untuk mengetahui bagaimana strategi dampak sosial perusahaan harus berubah untuk mengimbanginya. Banyak pemimpin dampak sosial perusahaan bertanya pada diri sendiri, pertanyaan seperti, apakah kami mempertahankan strategi dampak kami saat ini, atau berporos ke arah yang benar-benar baru? Apakah kita perlu melibatkan karyawan yang sekarang virtual dalam inisiatif baru, atau mempertahankan inisiatif kita yang sudah terbukti benar? Apa yang paling dibutuhkan oleh mitra organisasi kami saat ini? Saya merasa saat ini adalah waktu untuk bertindak, tetapi di mana saya harus fokus? Akankah eksekutif kita terus mendanai program semacam ini, atau memotong pengeluaran karena krisis? Untuk memahami bagaimana CSR telah menjadi begitu penting bagi strategi perusahaan, mari kita lihat studi kasusnya. Contoh yang tidak terlalu jauh adalah respon perusahaan terhadap krisis keuangan di tahun 2008. Ketika CSR masih terutama untuk pemegang saham dan bukan untuk masyarakat. Perusahaan menanggapi krisis keuangan dengan bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham mereka. Karyawan pertama kali menerima pemotongan gaji, kemudian diberhentikan pada saat yang sama ketika eksekutif menerima bonus rekor dan industri yang berkontribusi terhadap krisis menerima dana talangan pemerintah. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan terus melebar. Struktur tata kelola perusahaan telah gagal, dan ada kepercayaan bersama yang berkembang bahwa jika mereka utuh atau lebih kuat, krisis dapat dihindari atau setidaknya efeknya berkurang. Ketika bisnis bergerak menuju pemulihan, persepsi publik adalah bahwa bisnis membutuhkan tingkat pengawasan dan regulasi yang lebih tinggi untuk memastikan mereka bertindak secara bertanggung jawab. Tetapi pada kenyataannya, banyak regulasi dibatalkan untuk merangsang ekonomi. Krisis lingkungan saat ini dipercepat di tahun-tahun setelah resesi ketika perusahaan tumbuh dalam kekuatan dan ukuran. Kali ini, konsumen, karyawan, dan masyarakat sipil pada umumnya mendorong bisnis untuk belajar dari kesalahan masa lalu mereka. 3 faktor yang menjadi alasan mengapa CSR harus memainkan peran sentral dalam new normal adalah: pertama, hubungan yang berubah antara masyarakat dan bisnis. Kedua, tim CSR telah membuktikan nilainya kepada masyarakat, karyawan, dan juga bisnis. Ketiga, menggunakan masa sekarang untuk menciptakan new normal pasca COVID-19. Kita tahu bahwa salah satu akibat dari krisis keuangan di tahun 2008 adalah kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan membutuhkan lebih banyak regulasi. Pada saat yang sama, generasi konsumen, utamanya milenial, yang mengutamakan keaslian perusahaan, memasuki perekonomian. Karena permintaan konsumen, bisnis secara bertahap menerima bahwa CSR adalah strategi prioritas yang membutuhkan tindakan, bukan hanya kata-kata. Dengan demikian, gagasan kapitalisme pemangku kepentingan yang bertentangan dengan kapitalisme pemegang saham mulai diberlakukan.